Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kesana kesepuhan ya kadeka iman hormatun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kesana Bapak Kepala Desa hormatun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, dah biasa Pak acara umum kieu masuk aya 2 aya hadirin, aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in di Lebet, biasana seksi konsumsi itu hadirin. Pami hadirat mah hadirna out di luar, anu nuju tiris ta eta mah hadirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kersana sahibul bait Pak Haji Jajang pesim kuring dipahormat kali kula wargi, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal sholat isya sendirian di masjid, Pak. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Sayyidina Mu'ad tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat An-Nisa. Streslah makmumna, Pak. Akhirnya makmumna kabur, Bu. Teu beres berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Amok, Pak. Teu balik mah nya berjamaah kabur. Jika orang Cipacing wah aya pengajian minggat. Sanes Cipacing ieu Pak Ku, ieu mah Cipacing anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Ngaraos isin diseselan ku salah sawiyo sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si petani ini mengadu, curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'ad teh, terus kunaon atuh kabur. Atuh daya Rasul bayangkeun, rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueur kaperyogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah, Pak, nurak amok Rasulullah sambil menunjuk Mu'ad, kata Nabi, anta munafir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau juga orang NU kulhu imam baca Al-Baqarah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, netepan berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah kakitu eusina depan. Sekarang sudah jam 10 kurang seperempat, kinten dugi tabu sabaraha, Pak? Jam 2. Dugi ka jam 2 masanes pengawasan, penganiayaan. Saya mau tanya sama ibu-ibu lah, biasanya ibu-ibu itu jujur. Bu, aya ibu-ibu teh. Bu, hoyong nu pondok, hoyong nu panjang. Subhanallah. Di mana-mana ibu-ibu manu panjang.
mohon waktos ngawasna maksud teh ari bapak-bapak malah teu penting jang panjang ponok nu penting mah jero we materi. Hadirin rahimakumullah, sakumaha anu tadi diuningakeun wereh kersana Pak Haji Jaja kalih kula wargi ngempelkeun urang sadaya teu aya sanes lintang tina da ziyadah doa. Mudah-mudahan kersana Neng Hana kalih Cep Hilmi anu tadi resmi diistrenan merayakan cinta, mudah-mudahan sing dibarokahan ku Allah rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Dulu waktu saya di pondok Pak, ya mah ngobrol we sareng Pak Haji Jaja. Pak Haji Jaja di sastra Arab. Dulu waktu saya di pondok Pak Jaja, saya itu agak seneng dalam balaghah. Akhirnya saya beli satu kitab yang ditulis oleh pujangga dan filosof terbesar Libanon, namanya Khalil Gibran. Nah, judulnya Azninah Mutakatsirah. Di sana Khalil Gibran bilang begini, Pak. Andai dalam hidup tidak ada cinta, niscaya dunia akan terasa gersang, hampa dan tak bermakna. Tulis jam status. Kata Khalil Gibran, andai dalam hidup ini tidak ada cinta, niscaya dunia akan hampa, gersang dan tak bermakna. Dengan cinta hidup jadi lebih berasa. Dan ibu bapak perlu tahu, dengan cinta seseorang bisa kreatif. Catat, dengan cinta seseorang akan kreatif. Seorang guru akan kreatif menyampaikan pembelajaran ketika dia mencintai anak-anaknya. Seorang istri akan kreatif menata rumah tangga ketika dia mencintai suami dan anak-anaknya. Dengan cinta seseorang bisa kreatif. Contoh yang paling nyata di dalam surah Toha ayat 17 ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada dalam tanganmu Musa? Padahal Nabi Musa bisa langsung jawab, "Hiya asaya." Selesai, Pak. Ini adalah tongkatku. Tapi karena Musa mencintai yang bertanya, Nabi Musa mencintai Allah, sehingga kreatif merangkai kata, ini adalah tongkatku, saya bertumpu padanya, saya gunakan tongkat ini untuk menggembalakan kambing, dan masih banyak lagi manfaat yang saya ambil dari tongkat ini. Kreatif, Pak. Kenapa? Karena ada cinta. So karaoslah ku ibu bapak nutos narikah kapungkur maker zaman bobogohan, zaman SMS-an, minta dijemput panjang kata-kata nanti Pak, karena sedang jatuh cinta. Contoh sahur kabogoh nanti nu istrinya SMS dan can usum WA baheula nggak SMS ka laki nanti, sayang maaf mau merepotkan, bisa tolong jemput aku gak please. Panjang kata-kata, padahal intinya nama minta dijemput. Si lalaki nate Pak, lantaran ayah cinta kreatif deui ngajawabna nate, sayang apa sih yang tidak buat kamu, tunggu sebentar ya say. Biasa nama jarak sakitu teh 10 menit tos dugi, ieu mah setengah jam can datang tos cangkel beheung sosongeteun. Tapi kulantaran ayah cinta negor nate santun, nggak SMS deui ka bogoh nate, sayang macet ya, memang lagi musim begini pagar ageng juga macet, sabar ya say. Kan lalaki nate betaheun ditegor gitu nggak bales deui, ih kamu perhatian banget, macet banget, tunggu sebentar ya say. Kreatif merangkai kata karena ada cinta. 5 tahun kemudian mereka resmi menjadi suami istri. Mari sama-sama kita lihat kualitas SMS-nya.
Geus jadi salaki pamajikan mah datara panjang-panjang Pak, minta dijemput teh cukup 3 huruf pamajikan teh JPT tanda seru, cek lalakina teh singkat ok titik. Setengah jam can datang kan kapungkur mah ngawe SMS nate panjang, ayeuna mah da cukup 3 huruf DMN tanda tanya. Nah, cek lakina teh OTW tanda seru. Mungkin ketika sudah berumah tangga efisiensi mulai digunakan. Nah, masalah merayakan cinta, saya teringat banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Salah satunya diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Imam An-Nasai. Kata Abu Hurairah, tidaklah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pernikahan sahabatnya kecuali beliau mendoakan mempelai baru. Pamisur orang tema panganten, hari panganten teh pangarsati gombong sok emut kana isim isyarah, pangan teh tuang taen teh dua, sok wadani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu dainik taenir kurtuti, taen teh dua. Jadi lamun gelarna panganten eta teh karek tuang duaan. Insya Allah gertiris kieu mah isuk ge jadi robah moal panganten, gelarna teh jadi papangan taen. Nah, jadi ketika Nabi menghadiri pernikahan sahabatnya, beliau mendoakan dengan doa yang masyhur. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab tahu persis kalau laka itu maknanya positif, pika bingaheun, pika senengeun, pika gembiraeun, laka. Upami ala itu maknanya negatif, pika sediheun, pika rungsingeun, pika sebeleun. Numawi ayat-ayat Quran, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, bagi dia pahala surga menanti atas amal kebaikan yang telah dia lakukan, positif Pak. Wa alaiha maktasabat, dan bagi dia siksa neraka menanti atas dosa yang telah dia perbuat. Jadi kalau laka itu positif, ala itu negatif. Dalam doa ini Sayyiduna Muhammad mengumpulkan keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada keluargamu, baik dalam sesuatu yang mengenakan hatimu ataupun dalam sesuatu yang tidak mengenakan hatimu. Kenapa? Karena memang kata anak muda, life is never flat. Hidup itu tidak pernah rata. Aya saatna urang di luhur, aya saatna urang dihandap, aya saatna urang gumujeng, aya saatna urang nangis. Moal aya jalmi tikawit dibabarkeun dugi ka pupusna 50 tahun nyengir unggal poe. Moal aya samulina tikawit dibabarkeun dugi ka pupusna teh ceurik. Pasti bergiliran. Makanya kata Allah, wa annahu huwa abhaka wa abka. Allah yang menjadikan kalian tersenyum dan Allah pula yang menjadikan kalian menangis. Jantan ibu bapak mobil khusus kapanganten baru, bagaimana tema kita kali ini? Bagaimana meraih keberkahan dalam rumah tangga? Karena doa akan tetap sebatas harapan tanpa ada ikhtiar nyata di lapangan. Ulah seperti santri zaman kapungkur, santri zaman old, santri zaman tai kotok di lebuan lah. Kan santri zaman kapungkur mah teu raos sapertos zaman ayeuna Pak. Kamu urang kali santri kan ayeuna mah dikintunan unggal sasi. Santri zaman guru-guru urang mah kapungkur zaman Sayyiduna Al-Mukarram kersana Kang Kakak bujeng-bujeng di jajapan sok raos teh. Kadang bekal teh milarian ku anjeun. Nu mawi santri kapungkur mah biasa ya santri ya petani, ya santri ya pedagang, milarian bekal mondok. Al-Kisah ada seorang santri yang belajar beternak lebah.
untuk dia ambil madunya dan dia jual sebagai bekal mondok. Suatu pagi si santri itu mau memeriksa sarang lebahnya pakai sarung. Maklum santri meureun di sarung tadi sarung we wungkul. Nah, entah bagaimana terpegang sarang lebahnya, berhamburan lebah keluar. Salah satu masuk dalam sarungnya. Tergigitlah al-mukarramnya. Menjerit berguling-guling kesakitan.